Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Sekarang kita langsung saja ke penyelesaian soalnya. Nah, di sini ada soal 1/3 sama dengan titik-titik per 6. Nah, kita akan menentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Perlu adik-adik ketahui, yang pertama, kita lihat dulu ya pecahan yang pertama 1/3. Kita lihat di sini angka 1 itu merupakan pembilang, sedangkan 3 merupakan penyebut. Untuk pecahan yang kedua, pembilangnya tidak ada dan penyebutnya adalah 6. Maka di sini kita diminta untuk menentukan pembilang dari pecahan yang kedua. Oke, perhatikan di sini penyebutnya sama-sama diketahui. Oke, kita cari perkalian 3 yang hasilnya 6. 3 kali berapa hasilnya 6? 3 kali 2. Maka pembilang dan penyebut 1/3 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikali dengan 2. Nah, ini gampang sekali caranya. 1/3 dikali 2/2. Caranya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 1 dikali 2 hasilnya 2 dan 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka hasilnya menjadi 2/6. Nah, untuk mengisi titik-titik di sini, maka untuk mengisi titik-titik di sini kita isi dengan 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini soalnya yaitu 3/4 sama dengan 9 per titik-titik. Nah, kita diminta untuk menentukan penyebut pecahan kedua. Maka penyelesaiannya adalah kita cari perkalian 3 yang hasilnya 9. 3 kali berapakah yang hasilnya 9? Jawabannya adalah 3 dikali 3. Maka bilangan 3/4 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Oke, sama seperti tadi yang pertama, kita kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 3 dikali 3 9 dan 4 dikali 3 12. Maka untuk mengisi penyebut di sini hasilnya menjadi 12. Oke. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya adalah 3 per titik-titik sama dengan 6/10. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan penyebut dari pecahan yang pertama. Cara yang kedua ini berbeda dengan cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita kali silang antara pembilang dengan penyebut, yaitu 3 dikali 10 kemudian dibagi dengan 6. Oke, 3 kali 10 dibagi 6 sama dengan 3 dikali 10 hasilnya adalah 30 kemudian dibagi 6. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Maka untuk mengisi pecahan yang kedua di sini hasilnya menjadi 5 ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini soalnya titik-titik per 4 sama dengan 3/6. Sama seperti tadi soal nomor 3 ya. Kita kali silang antara pembilang dan penyebut. Kita kalikan yaitu 3 dikali 4 kemudian dibagi dengan 6. Untuk catatan, untuk caranya harus perkalian silang ya antara pembilang dan penyebut ya. Tidak boleh perkalian penyebut dengan penyebut.
Kita tuliskan berarti 3 dikali 4 dibagi 6. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12, kemudian dibagi 6. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah 2. Oke, sebelum kita menyederhanakan pecahan, kita perlu tahu dulu pecahan yang seperti apa yang bisa disederhanakan. Jangan-jangan pecahan itu udah sederhana, ngapain kita sederhanakan lagi, ya kan? Nah, sekarang kakak akan jelaskan pecahan yang bisa disederhanakan itu yang seperti apa. Oke, suatu pecahan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Nah, kayak gimana itu, Kak? Oke, kakak beri contoh, misalnya 4/6. Perhatikan, di sini pembilangnya yaitu 4 dan penyebutnya yaitu 6. Nah, kita cek nih, ada nggak angka yang bisa membagi 4 dan 6 secara bersamaan? Tapi selain 1 ya. Oke, kita coba 2 dulu. 4 bisa nggak dibagi 2? Bisa kan? 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa juga kan? Nah, karena ada angka yang bisa membagi 4 dan 6 sekaligus, berarti 4/6 ini bisa disederhanakan. Paham? Oke, contoh yang kedua. Misalnya kakak punya pecahan yaitu 5/16. 5/16 ini kira-kira bisa nggak disederhanakan? Oke, sekarang kita cek. Kira-kira ada nggak angka yang bisa membagi 5 selain 1? Kita coba 2 dulu. 5 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 5 dibagi 3 nggak bisa juga. 5 dibagi 4 masih nggak bisa juga kan? Nah, berarti tinggal 5 dibagi 5. Nah, masalahnya apakah 16 bisa dibagi 5? Nggak bisa kan? Karena 5 cuma bisa dibagi 5, sedangkan 16 enggak bisa dibagi 5, berarti pecahan ini sebenarnya udah sederhana. Kalian nggak perlu menyederhanakannya lagi. Oke, sampai sini udah bisa dipahami ya bedanya pecahan yang bisa disederhanakan dengan yang tidak bisa disederhanakan. Jadi pada intinya kalau pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan angka yang sama, maka pecahan itu bisa disederhanakan. Tapi kalau udah nggak bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti pecahan itu sudah sederhana. Kalian nggak perlu sederhanakan lagi. Oke, mungkin bisanya diubah ke pecahan campuran. Kalau setelah disederhanakan, pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Oke, kalau kalian udah ngerti pecahan yang bisa disederhanakan itu seperti apa, sekarang baru kita mulai menyederhanakan suatu pecahan. Misalnya 36/24. Pecahan ini mau kita sederhanakan. Misal kakak pilih cara yang kedua untuk menyederhanakannya. Oke, 36/24. Nah, kita bagi pelan-pelan pakai bilangan prima. 36 dibagi 2 bisa. 24 dibagi 2 juga bisa. Oke, 36 dibagi 2 dapat 18. 24 dibagi 2 dapat 12. 18 dan 12 masih bisa kita bagi 2 ya. 18 dibagi 2 dapat 9. 12 dibagi 2 dapat 6. 9 dan 6 masih bisa dibagi 2 enggak? 6-nya sih bisa, tapi 9-nya kan nggak bisa. Nah, karena itu maka kita coba bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa. 6 dibagi 3 juga bisa. Berarti kita bagi 3. Oke, kita bagikan. 9 dibagi 3 dapat 3. 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, sekarang jadi 3/2. Nah, 3/2 ini udah bentuk paling sederhana karena udah nggak bisa kita sederhanakan lagi, ya kan? Tapi karena pembilangnya di sini lebih besar dibanding penyebutnya, maka kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 3/2 kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran, maka jadi 1/2. Nah, seperti itu. Adik-adik, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dan kemudian pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda.
Dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Terlebih dahulu, Ibu perkenalkan tanda-tanda yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada tanda seperti ini. Bagaimana kita membaca tanda ini? Cara yang paling mudah adalah kita menarik garis lurus dari atas ke bawah ya. Kita tarik garis, akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan berbentuk, maka kita akan membacanya menjadi lebih kecil ya. Kemudian ada tanda yang kedua, tanda yang seperti ini. Sama seperti yang pertama, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, akan membentuk huruf B, dibaca lebih besar. Dan yang terakhir adalah tanda yang seperti ini. Adik-adik kalau ini sudah pasti tahu. Ini dibaca dengan sama dengan. Oke. Selanjutnya di sini ada soal 1/3 titik-titik 2/3. Kita akan membandingkan dua pecahan berikut. Untuk membandingkannya ada dua cara. Yang pertama yaitu perhatikan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya. Di sini penyebutnya sama yaitu 3. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama bisa langsung kita bandingkan saja yaitu dengan melihat yang bagian atas yang disebut dengan pembilang. Pecahan yang pertama pembilangnya adalah 1. Sedangkan pecahan yang kedua pembilangnya adalah 2. Maka kita bandingkan 1 titik-titik 2. 1 itu lebih kecil daripada 2. Maka kita kasih tanda lebih kecil. Sehingga di atas pun sama. Kita kasih dengan tanda lebih kecil. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Soal yang selanjutnya. 3/4 titik-titik 1/4. Ini juga memiliki penyebut yang sama. Langsung dilihat pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan antara 3 dan 1. 3 itu lebih besar daripada 1, maka kita beri tanda lebih besar. Untuk pecahannya pun kita beri tanda lebih besar, sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 1/4. Selanjutnya 2/7 titik-titik 3/4. Perhatikan di sini penyebutnya berbeda. Penyebutnya yaitu 7 dan 4. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, ada cara mudah yang akan Ibu ajarkan, yaitu yang pertama dengan cara mengali silang ya. Kita kali silang antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kita kali silang nih. Maka kita tuliskan 2 dikali 4, hasilnya 8. Kita kali silang pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3 dan 7. Maka kita tulis di bawahnya 3 dikali 7, hasilnya 21. Untuk pecahan yang pertama di sini hasilnya adalah 8 dan pecahan yang kedua di sini hasilnya adalah 21. Sehingga kita bandingkan menjadi 8 lebih kecil daripada 21. Maka untuk pecahannya pun menjadi lebih kecil. 2/7 itu lebih kecil daripada 3/4. Contoh yang terakhir adalah 2/4 titik-titik 4/8. Ini juga penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 8. Kita kalikan, kali silang, yaitu 2 dikali 8. Kita tuliskan di bawahnya 2 dikali 8, hasilnya 16. Kita kali silang antara pembilang pecahan kedua, yaitu 4, dengan penyebutnya 4. Kita tulis di bawah 4 kali 4, yaitu hasilnya adalah 16. Demikian pembelajaran kali ini tentang bagaimana cara membandingkan pecahan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol lonceng
agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru.